Halo sobat podcast semua, bergabung lagi bersama saya Mulyanto dalam Poeni, podcast sejarah nasional Indonesia paling unik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses peristiwa seputar proklamasi. Dan pada peristiwa kali ini kita akan membaginya dalam 3 part. Pada part pertama kita akan membahas tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Karena kita tahu semua kemerdekaan Indonesia itu tidak lepas dari peristiwa Perang Dunia II, di mana Jepang tergabung dan berikut serta atau berpartisipasi dalam perang tersebut. Jadi secara umum kita dapat katakan bahwa Indonesia mendapatkan keuntungan dari Perang Dunia II, meskipun kita tahu bahwa Indonesia tidak ikut serta dalam perang tersebut. Nah, kedatangan Jepang ke Indonesia dapat kita mulai sejak tanggal 11 Januari 1992, tepatnya di kota Tarakan, Kalimantan Timur. Pada waktu itu, Jepang mulai menginjakan kaki di Indonesia untuk melakukan invasinya ke Indonesia. Dan pada tanggal 8 Maret, kita tahu sebelumnya memang kita sedang dijajah oleh bangsa Barat. Dan pada tanggal 8 Maret ini, akhirnya Jepang berhasil mengusir Belanda atau bangsa Barat dari Indonesia. Ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Belanda menuju ke Jepang yang lokasinya ada di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dari pihak Belanda sendiri diwakili oleh Jenderal Terpotong dan dari pihak Jepang diwakili oleh Jenderal Imam. Kedatangan Jepang ke Indonesia ini unik sekali, berbeda dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa sebelumnya seperti ada Spanyol, Portugis, Inggris, dan juga Belanda. Kedatangan Jepang ke Indonesia malah disambut layaknya seorang pahlawan. Seorang pahlawan yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa-bangsa berkulit putih, berambut pirang, dan bermata biru tentunya. Nah, bagaimana sih Jepang kok bisa diterima dengan baik di Indonesia? Ternyata itu merupakan salah satu keberhasilan dari siasat Jepang dengan melakukan propaganda. Sobat podcast tahu semua apa itu propaganda? Ya, propaganda adalah sebuah usaha untuk mempengaruhi seseorang agar mau melaksanakan sesuatu seperti halnya yang mereka inginkan. Propaganda apa sih yang dilakukan di Indonesia sehingga masyarakat Indonesia sebegitu senangnya ketika kedatangan bangsa Jepang ini? Ternyata banyak sekali propaganda-propaganda yang dilaksanakan di Indonesia. Dimulai dari gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini itu merepresentasikan atau mengajarkan kepada masyarakat bahwa Jepang bersama dengan Indonesia akan ikut serta memenangkan Piala Dunia. Maksudnya adalah Perang Dunia. Terus yang kedua adalah Jepang ini mengaku sebagai saudara tua kita. Ya memang sih ketika kita lihat secara fisik memang Jepang tidak ada bedanya dengan orang Indonesia. Itu kita bisa bandingkan, beda sekali ketika Belanda atau bangsa Eropa datang ke sini. Itu nampak sekali perbedaannya dan kita akan sangat mudah menentukan mana penjajah mana bukan. Tapi kalau dengan Jepang ini jauh berbeda. Terus selanjutnya Jepang pun memberikan harapan kepada Indonesia dengan cara menjanjikan kemerdekaan sejak awal kemerdekaan Indonesia yang itu tidak pernah disampaikan oleh bangsa Belanda tentunya. Makanya ini menjadi sebuah angin segar untuk bangsa Indonesia. Terus kemudian di bidang pendidikan, Jepang menghapuskan sistem pendidikan yang sangat stratifikatif, di mana masyarakat umum, masyarakat dengan kasta rendah itu nggak boleh mendapatkan pendidikan. Tapi pada masa Jepang semua bisa ikut pendidikan dasar 6 tahun yang kalau sekarang disebut dengan SD untuk bisa mempelajari kalistung. Apa itu kalistung? Ada menghitung, ada membaca. Di situ kita dapat di masa Jepang. Kita juga mendapatkan angin segar lagi dengan cara kita diperbolehkan untuk mengibarkan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya yang jelas sekali pada masa Belanda itu sangat ditentang dan sangat ditolak. Apabila ada orang yang berani melaksanakan hal itu, ya kita tahu konsekuensinya adalah kematian ataupun minimal itu dihukum. Terus selanjutnya, tapi meskipun seperti itu kita tidak dapat memungkiri bahwa tidak semua masyarakat Indonesia percaya dengan propaganda itu. Salah satunya ada salah satu tokoh yang bernama Sultan Syahrir. Dia tahu bahwa
Jepang itu tidak sepenuhnya memang benar-benar memberikan angin segar untuk bangsa Indonesia. Makanya nanti beliau termasuk salah satu orang yang melakukan perlawanan terhadap bangsa Jepang dengan cara sembunyi-sembunyi tentunya. Terus selanjutnya Sultan Syahrir juga adalah salah satu orang yang tidak percaya Jepang akan memenangkan Piala Dunia lagi, Perang Dunia. Dan itu terbukti pada tahun 1944 kedudukan Jepang di Perang Dunia itu mulai terdesak. Dan kemudian dibuktikan pada tanggal 27 April Jepang membuat sebuah badan yang namanya BPUPKI. Ini untuk kembali menguatkan masyarakat Indonesia bahwa Jepang itu serius untuk memberikan kemerdekaan Indonesia. Dan BPUPKI ini atau Dokuritsu Jundiko Sara ini diketuai langsung oleh orang Indonesia, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat, di mana badan ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni untuk membahas tentang dasar negara yang kemudian disepakati bernama Pancasila. Dan sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli itu membahas tentang rancangan undang-undang dasar yang juga nantinya akan digunakan sebagai dasar negara Indonesia setelah merdeka itu. Dan pada tanggal 7 Agustus BPUPKI dianggap selesai melaksanakan tugasnya dan diganti dengan PPKI atau Dokuritsu Jundiko Jumbi Inkai untuk membahas segala macam kebutuhan tentang sebuah negara yang nantinya akan dinyatakan sebagai negara merdeka. Dan pada tanggal 10 Agustus karena posisi Jepang ini semakin terdesak, Soekarno, Hatta, dan Rajiman diundang ke Dalat, Vietnam untuk membahas tentang persiapan kemerdekaan Indonesia yang katanya akan dilaksanakan tanggal 24 Agustus 1945. Dan di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang seperti apa sih prosesnya, dimulai dari janji tersebut sampai peristiwa kemerdekaan. Kita akan nanti sambung di part 2. Dan untuk pertemuan kali ini sobat podcast semua semoga bisa menikmatinya, semoga paham. Tetap menonton kita di Poenik Podcast. Sampai jumpa.